Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172510881. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi batuan beku berdasarkan tekstur dan komposisi kimia. Tapi sebelum itu saya sudah menggambar ulang diagram klasifikasi batuan beku, yaitu seperti ini. Nah, di bagian ini, di bagian atas diagram, saya membagi batuan beku berdasarkan teksturnya, yaitu ada dua. Ada coarse grained atau tekstur kasar, dan fine grained, yaitu tekstur halus. Nah, kemudian saya membagi diagram menjadi 4 kelompok komposisi, yaitu ada felsic, intermediate, mafic, dan ultramafic. Nah, di bagian coarse grain saya menuliskan granit, diorit, gabbro, dan peridotit. Lalu di bagian fine grain saya menuliskan riolit, andesit, basalt, dan komatit. Nah, lalu di bagian tengah saya menggambar mineral penyusunnya, yaitu ada kuarsa, potasium feldspar, plagioklas, amfibolit, piroxen, dan olivin. Nah, kemudian di bagian bawah ada panah-panah kan. Jadi di panah-panah tersebut untuk kalium dan natrium dia semakin besar dari arah kanan ke kiri. Nah, kemudian untuk kalsium, besi, dan juga magnesium dia semakin besar dari arah kiri ke kanan. Saya juga menuliskan mengenai kandungan silika atau SiO2, silika dioksida, dari sekitar 75% di arah kiri dan 45% di arah kanan, yang berarti kandungan silika semakin besar dari arah kanan ke kiri. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ulang tentang diagram tersebut. Nah, tapi sebelum itu, batuan beku itu apa sih? Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari proses pendinginan magma atau lava. Nah, jika pendinginan tersebut terjadi di bawah permukaan bumi, maka dia disebut sebagai intrusif, batuan beku intrusif dengan kristal yang besar. Tapi ketika dia terjadi pendinginannya dengan cepat di atas permukaan bumi, maka dia disebut batuan beku ekstrusif dengan kristal yang kecil. Karena itu, tekstur batuan beku sangat dipengaruhi oleh kecepatan pendinginan magma. Nah, pada bagian atas diagram terdapat tekstur coarse grain atau tekstur yang kasar kan. Tekstur ini terbentuk karena pendinginan magmanya berlangsung lambat, sehingga kristalnya sempat tumbuh besar dan dapat dilihat dengan mata. Contohnya adalah granit, diorit, gabbro, dan peridotit. Sedangkan pada bagian fine grain atau tekstur halus, pendinginannya langsung cepat sehingga kristalnya itu kecil. Contohnya ariolit, andesit, basalt, dan komatit. Nah, sebenarnya pasangan batuan seperti granit dan riolit ini memiliki komposisi kimia yang sama, tetapi teksturnya berbeda karena proses pendinginannya berbeda. Hal yang sama juga berlaku pada diorit dan andesit serta gabbro dan basalt. Selanjutnya, batuan beku juga diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimianya. Pada diagram terlihat bahwa semakin ke kiri batuannya itu semakin felsic, dan semakin ke kanan dia itu semakin ultramafic begitu, kayak besi gitu dan magnesium. Nah, kelompok pertama itu adalah tentang felsic. Batuan felsic memiliki kandungan silika paling tinggi, yaitu sekitar 65-75% SiO2. Batuan ini kaya akan unsur kalium dan natrium, sehingga pada diagram terdapat panah increasing K dan Na ke arah felsic. Karena arah silika dan unsur ringan, warna batuannya cenderung terang. Mineral utamanya kuarsa, potasium feldspar, sodium rich plagioklas, dan diorit. Contoh batuannya granit dan riolit. Kuarsa termasuk mineral felsic karena hampir seluruh mineral tersusun dari silika. Kuarsa terbentuk dari magma yang sangat kaya silika, tapi miskin besi dan magnesium. Karena itu, kuarsa banyak ditemukan pada granit dan riolit, tetapi hampir tidak ditemukan pada batuan mafik. Nah, kelompok berikutnya ada intermediate. Kelompok ini memiliki kandungan silika sedang dan merupakan peralihan antara felsic ke mafik. Nah, mineral dominannya adalah plagioklas feldspar dan amfibolit. Contoh batuannya diorit dan andesit. Nah, kemudian terdapat kelompok mafik. Batuan mafik memiliki kandungan silika lebih rendah, tetapi kaya magnesium dan besi karena kandungan
besi dan magnesium yang tinggi, warna batuannya menjadi lebih gelap, mineral utamanya itu piroksin, dan kalsium rich plagioklas atau plagioklas kaya akan kalsium. Contoh batuannya gabbro dan basalt. Nah, terakhir adalah ultramafic. Kelompok ini memiliki kandungan silika yang paling rendah dan sangat kaya magnesium dan besi. Mineral dominannya adalah olivin, karena olivin kaya akan besi dan magnesium, tapi miskin silika. Maka mineralnya berada pada kelompok ultramafik. Contoh batuannya adalah peridotit dan komatit. Nah, perubahan kandungan unsur pada diagram terjadi karena proses evolusi magma selama pendinginan. Saat magma mulai mendingin, mineral tidak membeku secara bersamaan tetapi bertahap sesuai suhu pembentukannya. Mineral yang kaya akan besi, magnesium, dan kalsium seperti olivin dan piroksin terbentuk lebih dahulu pada suhu yang tinggi. Akibatnya unsur besi, magnesium, dan kalsium banyak terambil pada tahap yang awal. Karena itu batuan mafik dan ultramafik kaya akan unsur tersebut. Setelah itu magma yang tersisa menjadi semakin kaya, silika, kalium, dan natrium. Maka pada tahap akhir terbentuklah mineral felsik seperti kuarsa, potasium feldspar, dan sodium rich plagioklas. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan, batuan beku dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tekstur dan komposisi kimianya, di mana tekstur dipengaruhi oleh kecepatan pendinginan magma, sedangkan komposisi kimia dipengaruhi oleh kandungan silika, unsur kimia, dan mineral penyusunnya. Nah, batuan feldsik kaya akan silika, kalium, dan natrium, sehingga ia berwarna terang dan banyak mengandung kuarsa. Nah, sedangkan batuan mafik dan ultramafik kaya akan besi dan magnesium sehingga warnanya lebih gelap dan didominasi mineral seperti piroksin dan olivin, sedangkan intermediate berada di tengah-tengah antara felsik dan mafik. Nah, demikian adalah penjelasan dari saya. Saya ingin berterima kasih kepada kalian telah menonton video saya hingga akhir. Saya juga ingin meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.